在这边。Gara-gara pecat Shin Tae-yong, timnas Indonesia diejek 11-12 dengan Tottenham Hotspur. Dipenuhi pemain keturunan dan pelatih dari Belanda, Indonesia mainkan gaya total football. Pelatih Australia pusing jelang lawan timnas Indonesia. Karena ini. Halo, Sobat Garuda. Kamu pernah dengar nggak kalau timnas Indonesia lagi disamain sama Tottenham Hotspur? Yap, berita ini lagi rame banget di media luar negeri. Jadi gini ceritanya. Pemecatan Shin Tae-yong dari kursi pelatih timnas Indonesia bikin geger. Saking hebohnya salah satu media Australia, The Roar, sampai bilang timnas Indonesia itu kayak versi negaranya Tottenham Hotspur. Wah, gimana tuh? Menurut The Roar, timnas Indonesia ini seperti Spurs-nya Asia. Mereka bilang, jika Tottenham Hotspur punya sebuah bangsa, Indonesia jawabannya. Sulit untuk memahami apa yang terjadi pada Garuda. Tim tampil gila-gilaan di fase ini, dengan 6 poin memimpin. Nah loh, gila-gilaan katanya. Padahal kita tahu sendiri, timnas kita memang sempat bikin bangga dengan kemenangan heroik lawan Arab Saudi di kandang. Apalagi waktu itu, skuad kita diperkuat banyak pemain naturalisasi, kelahiran Belanda. Seru kan? Tapi tetap aja, ada yang ganjel, karena mereka harus puas di peringkat ketiga cuma gara-gara selisih gol. Aduh, nyesek nggak sih? Dan nggak cuman itu aja Sobat Garuda. The Roar juga bilang kalau timnas Indonesia bakal kesulitan di sisa 4 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Soalnya Patrick Kluivert sekarang jadi pelatih baru kita, gantinya Shin Tae-yong. Mereka nulis, menggantikan Shin adalah Patrick Kluivert, yang karir bermainnya yang gemilang dibayangi oleh rekor buruknya sebagai seorang manajer. Waduh, semacam meragukan kemampuan Kluivert nih. Gimana menurut kalian? Sebenarnya pemecatan Shin ini emang bikin banyak fans Garuda berang. Soalnya Shin Tae-yong udah dianggap pahlawan karena kontribusinya yang luar biasa buat kebangkitan sepak bola Indonesia. Nggak heran banyak yang kecewa, bahkan sampai ngecemooh Kluivert pas pertama kali mendarat di Indonesia. Nggak cuma soal pelatih, The Roar juga menyoroti perbedaan etos kerja antara pemain diaspora Eropa dan tim pelatih dari Korea Selatan. Bisa jadi salah satu penyebab masalah ini ya. Tapi yang paling seru, Sobat Garuda, mereka juga nyentil PSSI. The Roar bilang, masalah terbesar dan paling umum tampaknya terletak pada Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, mungkin karena pilihan Erick Thohir yang dipertanyakan. Aduh, ini sih udah mulai masuk ranah kebijakan ya. Kalau kalian gimana nih pendapatnya soal keputusan PSSI yang satu ini? Dipenuhi pemain keturunan dan pelatih dari Belanda, benarkah Indonesia mainkan gaya total football? Kabar tentang timnas Indonesia yang, katanya, bakal main gaya total football karena banyak pemain Belanda dan pelatih dari Belanda. Ternyata cuma isapan jempol, Sobat Garuda. Alex Pastor, pelatih anyar timnas Indonesia, udah tegas bilang kalau dia nggak bakal terapkan skema total football. Dan Dani Lanzaat juga mengiyakan hal ini. Kenapa? Total football itu gaya yang butuh pemain multitalenta, yang bisa gonta-ganti posisi dengan napas panjang ala kuda balap. Nah, menurut Pastor, kriteria kayak gitu belum kita temui di skuad Garuda. Jadi, mereka lebih fokus ke positional play. Taktik yang lebih pas dengan kondisi pemain saat ini, waktu diwawancarai oleh Marca, Pastor malah bilang kalau dia lebih suka pakai Catenaccio, strategi defensif ala Italia, kalau punya waktu setahun lebih buat bentuk tim. Tapi, nggak perlu khawatir bakal terlalu defensif terus, karena lawan Australia aja, Pastor udah siapkan formasi 5-3-2 buat main aman. Menurut dia, Australia memang bukan generasi emasnya sekarang, jadi masih ada peluang buat main solid dan gak kebobolan banyak di kandang mereka. Jadi, Sobat Garuda, buat yang nungguin total football ala Belanda di lapangan, mending sabar dulu ya. Kita nikmati aja strategi yang ada. Siapa tahu kejutan bakal muncul dengan pendekatan yang lebih cocok sama kemampuan tim kita. Apa nih menurut kalian soal taktik ini? Bakal efektif atau enggak?
Pelatih Australia pusing jelang lawan timnas Indonesia, kami aktif mencari. Sobat Garuda, jelang laga seru antara Australia dan timnas Indonesia di Maret 2025, ada kabar menarik dari kubu lawan. Pelatih Australia, Tony Popovich, lagi pusing 7 keliling. Kenapa? Karena bek andalan mereka, Harry Souttar, dipastikan absen akibat cedera panjang saat bermain untuk Sheffield United. Cedera Souttar ini bikin lini belakang The Sochros jadi sorotan. Tanpa Souttar, Popovich harus putar otak cari pengganti yang pas. Kami terbuka, tentu saja, dengan ide mendatangkan pemain, tapi mereka harus cocok dengan gaya permainan yang kami ingin mainkan. Jika kata Popovich, dilansir dari Sochros.com, Popovich dan tim pelatih aktif mencari sosok yang bisa mengisi kekosongan di lini belakang. Siapapun yang tampil apik di pertandingan mendatang bisa saja mengejutkan dan langsung masuk skuad Sochros. Jadi, mereka nggak cuma berharap pada pemain lama, tapi juga siap memberi kesempatan kepada yang baru. Kenapa laga ini penting? Pertandingan ini bakal jadi momen krusial buat kedua tim. Kemenangan buat timnas Indonesia bisa jadi dorongan besar untuk naik jadi runner-up grup di klasemen sementara. Tapi, kalau Australia menang, mereka bisa memperlebar jarak dan bikin posisi timnas makin sulit. Gimana nih menurut kalian? Apakah absennya Souttar bakal jadi peluang besar buat timnas Indonesia? Siapa yang kira-kira bakal jadi pahlawan di lini depan kita nanti? Share dong pendapat kalian di kolom komentar.